Perkenalkan, nama saya Ananda Erika Janatul Ma'wa dengan NIM 3 digit terakhir 161. Di sini saya akan menjelaskan teorema 4.2 sudut sisi sudut. Yang mana pada teorema ini berbunyi diketahui kesesuaian antar dua segitiga atau antar segitiga dan dirinya sendiri. Jika dua sudut dan sisi apit pada segitiga pertama kongruen dengan bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua, maka kesesuaian itu adalah suatu kongruensi. Untuk membuktikan teorema ini, kita bisa lihat dari bunyi teoremanya. Mulai dari dua sudut dan sisi apit pada segitiga pertama yang kongruen dengan bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua. Maka otomatis kita akan mengetahui terlebih dahulu dua sudut dan sisi apit pada segitiga pertama dan bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua. Dua sudutnya yaitu kita ambil sudut A dan sudut A kongruen dengan sudut D dan sudut B kongruen dengan sudut E. Sisi-sisinya yaitu pada ruas AB dan ruas kongruen dengan ruas DE. Karena yang telah kita butuhkan sudah diketahui. Maka dari itu kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Untuk membuktikan segitiga ABC ini kongruen dengan DEF, kita akan masuk pada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, kita akan mempunyai segmen DF. Jadi pada segmen DF ini memuat titik P, sehingga kita dapat ambil DP-nya. DP ini sama dengan AC. Bisa begitu karena ini sesuai dengan teorema 1.4. Teorema 1.4 tentang penempatan titik. Jadi, teorema ini berbunyi, misal ada AB adalah sinar dan X adalah bilangan positif. Jadi, kita misalkan AC ini memiliki besar X, maka DP-nya ini juga akan memiliki besar X. Sehingga DP akan sama dengan AC. Karena DP sama dengan AC, maka kita ambil ruas DP ini kongruen dengan AC. Ini sesuai dengan definisi ruas garis yang kongruen. Di mana ruas garis kongruen ini ketika besarnya antara kedua ruas adalah sama. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menuliskan yang diketahui pada langkah ketiga. Kita menuliskan ruas AB ini kongruen dengan ruas DE dan sudut A kongruen dengan sudut D. Dari langkah 2 dan 3 ini, kita bisa ambil bahwa segitiga
Dari langkah 2 dan 3 ini kita bisa ambil bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEP. Masih DEP ya. Kongruen dengan segitiga DEP. Mengapa kongruen? Karena disebutkan pada langkah kedua, ruas DP ini kongruen dengan AC. Kemudian diketahui juga pada sudut-sudut A dan sudut D ini kongruen. Maka dari itu memenuhi postulat 15. Sisi sudut sisi. Postulat 15 ini berbunyi memenuhi postulat 15 sisi sudut sisi. Postulat ini berbunyi diketahui kesesuaian antar dua segitiga. Jika dua sisi sudut apit pada segitiga yang pertama kongruen bagian-bagian yang bersesuaian dengan segitiga yang kedua. Jadi, sebentar. Sudut apitnya kongruen. Sudut apitnya kongruen. Kemudian sisi-sisinya juga kongruen. Sisi DP dengan AC ini kongruen. Kemudian sisi DE dengan sisi BA itu juga kongruen. Jadi memenuhi postulat 15. Sisi sudut sisi. Karena si segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEP, karena si segitiga ini kongruen dengan segitiga DEP, maka dari itu segitiga ABC-nya, sudut ABC ini otomatis akan kongruen dengan sudut DEP. Maaf. Kita tuliskan pada langkah selanjutnya, yaitu langkah 5. Sudut ABC kongruen dengan sudut DEP. Kemudian kita lihat lagi pada yang diketahui. Yang diketahui tadi sudut B atau sudut ABC ini kongruen dengan E atau sudut DEP. Kita tuliskan pada langkah selanjutnya di langkah ke-6. Sudut ABC kongruen dengan sudut DEF. Setelah dari langkah 5 dan 6 ini kita bisa ambil bahwa kedua langkah ini adalah memenuhi sifat transitif. Sifat transitif ketika sudut ABC ini kongruen dengan sudut DEP dan sudut ABC ini kongruen dengan sudut DEF, maka DEP ini akan kongruen dengan sudut DEF. Sudut DEP-nya akan kongruen dengan sudut DEF. Karena sudut DEF-nya ini DEF kan, sudut DEF ini kongruen dengan sudut DEP. DEP yang di dalam DEF ini kongruen dengan DEP. Maka kita bisa ambil bahwa sinar EF sama dengan sinar EP. Kenapa demikian? Ini sesuai dengan postulat tentang konstruksi sudut. Konstruksi sudut ini berbunyi
jika kita terdapat bidang dengan garis vertikal atau sinar garis setengah sinar garis pada bidang tersebut, yang mana sudutnya adalah 0 sampai 180 derajat. Maka terdapat satu sinar garis, terdapat tepat satu sinar garis. Jadi dalam satu sudut ini mesti terdapat satu sinar garis, hanya satu sinar garis. Karena di sini sudutnya DEF, sudut DEF ini kongruen dengan sudut DEP, DEF kongruen dengan DEP. Maka di sini hanya terdapat satu sinar garis, yaitu sinar garis EF ini, yang dimana EF ini akan sama dengan EP, sinar garis EP, karena dalam satu sudut yang kongruen. Selanjutnya yaitu kita lanjut pada langkah ke-9. Langkah ke-9 ini yaitu P pada D, pada garis DF dan EF. Apakah benar P ini ada pada garis DF dan EF? Kita lihat pada atasnya. Nah, P ini benar ada di garis DF dan EF. Benar, karena sebelumnya kita sudah melihatnya bahwa EF sama dengan EP. EF ini sama dengan EP. Sinar EF sama dengan sinar EP. Maka dari itu, P di sini akan masuk pada garis DF, juga masuk pada garis EF. Kemudian yang langkah ke-10 yaitu F pada garis DF dan EF. Titik F ini pada garis DF dan EF. Benar, karena F ini berada di DF dan EF. Itu ya teman-teman. Sudah terlihat pada gambar bahwa DF ini ada pada DF dan EF. Untuk P-nya juga begitu, karena EF tadi sama dengan EP. Maka dari itu titik P ini juga termasuk pada titik EF. Garis EF. Dari dua garis berbeda tersebut, kita bisa ambil bahwa titik F ini ekuivalen dengan P. F ekuivalen dengan P itu sesuai dengan teorema 2.1, di mana dua garis berbeda berpotongan paling banyak di satu titik. Dan kita bisa nyatakan bahwasanya karena F ini ekuivalen dengan P, F ini ekuivalen dengan P, maka dari itu segitiga ABC ini akan kongruen juga dengan segitiga DEF. Gitu ya teman-teman. D ini akan kongruen dengan DEF karena PF ini sudah ekuivalen.
Jadi terbukti teorema ini adalah benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada sebab 4.5 penerapan segitiga kongruent. Jadi penerapan segitiga kongruent ini tidak hanya terdapat pada bidang segitiga saja, pada bangun segitiga saja, tetapi pada bangun-bangun lain seperti halnya bangun segi empat. Sebelum kita lihat contoh penerapan segitiga kongruent pada segi empat, kita lihat definisi segi empat terlebih dahulu, yaitu ketika misal ada titik A, B, C, D. Dari 4 titik ini terdapat pada sebidang, kemudian 3 titik yang segaris, tidak ada 3 titik yang segaris. Jadi A, B, C, D ini tidak ada 3 titik yang segaris, umpama titik A, B, C segaris atau titik B, C, D segaris, itu tidak ada. Jadi pasti salah satu, pasti titiknya tidak, 3 titiknya pasti berbeda atau tidak segaris. Kemudian ruas garisnya, di mana ruas garis AB, BC, CD, dan DA ini berpotongan di titik ujungnya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini masing-masing titik. Nah, di sini masing-masing 3 titiknya tidak ada yang segaris kan, pasti berbeda. 3 titik segaris itu seperti apa? Seperti seumpama kita dapat melihat A, B, C ini. Nah, ini adalah segaris. Karena ini salah satu titiknya berada di berbeda arah, maka ini adalah 3 titik yang segaris, tidak segaris. Kemudian ruas garis mereka berpotongan di ujungnya. Betul kan, berpotongan di ujungnya? Betul. Berpotongan di ujungnya. Kemudian ruas garis pada segi 4. Ruas garis pada segi 4 ini dinamakan sisi. Kemudian titik-titiknya dinamakan sudut. Titik sudut. Titik sudut. Jadi ini titik sudut, kemudian ini sisi, dan sudut-sudutnya yaitu dinamakan dengan sudut DAB atau sudut ABC, bahkan sudut BCD. Kemudian untuk penamaan sudut segi 4 ini dimulai dari salah satu titik urut searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Seperti contohnya segi 4 DCBA atau segi 4 DABC. Bisa juga dengan segi 4 ABCD atau ADCB. Yang penting urut. Kemudian dari sebab tadi kita terapkan contoh seperti di bawah ini, di mana segitiga ini dapat bahwa segitiga kongruent ini bisa membentuk bidang segi 4, bangun segi 4 juga. Di sini diketahui segi 4 ABCD. ABCD ini kemudian ruas AB-nya, ruas AB
kongruen dengan ruas DC, kemudian ruas DA-nya kongruen dengan ruas CB. Teruskan. Buktikan bahwa AC ini, kita disuruh membuktikan bahwa AC ini sudut A kongruen dengan sudut C. Cara pembuktiannya kita ke pernyataan 1. Pernyataan 1 ini kita tulis semua yang diketahui. Yang diketahui adalah ruas AB dan ruas DC. Ruas AB ini kongruen dengan ruas DC. Oke, kongruen kan. Kemudian AD ini kongruen dengan BC. Kita tulis. Kemudian kita tarik garis dari B ke D. Mengapa bisa kita tarik garis dari titik B ke D? Karena antar B dan D ini memuat 2 titik, di mana 2 titik ini dapat ditarik garis. Ini sesuai dengan definisi garis. Garis adalah himpunan 2 titik dan semua titik lainnya yang berada di antara 2 titik itu. Jadi ini adalah garis. Nah, dari satu garis BD ini tercipta bahwa ruas garis BD ini kongruen dengan dirinya sendiri, atau BD ini kongruen dengan DB. Mengapa begitu? Ini adalah sesuai dengan sifat refleksif, di mana ruas BD ini kongruen dengan ruas DB. Dari angka 1 dan 3 ini kita bisa dapat simpulkan bahwa segitiga ini bangun segi 4 ini memuat 2 segitiga kongruen, yaitu salah satunya segitiga BDA yang kongruen dengan segitiga BCD. BAD kongruen dengan BCD. Mengapa demikian? Karena sisi ini sesuai dengan teorema sisi. Teorema sisi atau teorema 4.5. Jadi teorema ini kesesuaian antara 2 segitiga. Jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian kongruen, maka kesesuaian itu adalah kongruensi. Ketiga sisi yang bersesuaian. Nah, jadi dari segi 4 ini masing-masing segitiganya memiliki ketiga sisi yang bersesuaian. Ketiga pasang sisi yang bersesuaian. Pada AB ini kongruen dengan DC. Jika persegi ini dipecah menjadi segitiga BCD dan DCB. Maka sisi-sisi bersesuaiannya ini dia memiliki 3 pasang sisi kongruen yang bersesuaian. Ini DA ini kongruen dengan DC satu pasang. Kemudian BA kongruen dengan BC 2 pasang. Kemudian BD kongruen dengan dirinya sendiri atau kongruen dengan DB 3 pasang. Jadi memenuhi syarat pada teorema sisi kongruensi segitiga. Oke, karena segitiga ini kedua segitiga ini kongruen, maka dari itu masing-masing sudutnya akan kongruen, dimana segitiga BAD dan segitiga DCB ini memiliki sudut A
memiliki sudut A dan sudut D, di mana mereka saling jadi terbukti. Maka dapat disimpulkan bahwasannya kongruensi segitiga-segitiga ini tidak hanya melibatkan bangun segitiga saja, namun juga melibatkan bangun lain seperti halnya bangun segi empat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.